Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sampai saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Inengah Widiantara, NIM 151420013 dari kelas 2A PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang apa itu demokrasi. Baik, langsung saja ke materi. Secara umum, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Beberapa pakar atau para ahli mendefinisikan apa itu demokrasi. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian ada juga menurut Carlos Castello, demokrasi ialah sebuah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan adanya kekuasaan pemerintah yang tetap dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak perorangan dari warga negara. Kemudian, menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah ditetapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Nah, dengan kata lain, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang tepat atau dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, praktik, dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap rakyat dan martabat manusia. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Nah, adapun prinsip dari demokrasi tersebut, yaitu yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Kemudian, peradilan tidak memiliki hak yang bebas, kebebasan berpendapat yang berserikat, penegakan hukum dan kedudukannya tiap rakyat semua di mata hukum. Kemudian jaminan hak asasi manusia. Kemudian macam-macam demokrasi. Nah, demokrasi terbagi atas dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem pemerintahan yang turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Kemudian, demokrasi tidak langsung, yaitu pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan oleh serta ditetapkan oleh rakyat melalui DPRD, DPD, hingga DPR. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.